Kalau 2,5% di gereja, jadi istilahnya orang mau kasih 10%, orang mau kasih 2,5%, orang mau kasih berapapun, gereja mah bebas-bebas aja gitu. Nah, ketika didengar aslinya, ya akhirnya penyidik juga ngerti. Dan tapi udah beres, Pastor? Udah. Udah Jadi kelar ya? saya udah dapat 5 surat, jadi rupanya ada 5 orang yang, dan 5-5-nya tidak ada yang mewakili sebuah lembaga. 5-5-nya hanya pribadi. Gitu. Yang melaporkan saat itu? Yang melaporkan. Ada di Lampung, ada di Sulawesi Selatan, 3 di Jakarta. Gitu. Nah dari 3 ini 2 sudah jadi teman sekarang gitu. Karena sudah akhirnya bersilaturahmi jadi gitu. teman. 1 ya akhirnya udah beres juga gitu. Karena saya dapat 5 SP3 dari Polda gitu, bahwa semua udah beres. Berarti saat ini all good, semua sudah beres. Puji Tuhannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru yang ketiga, ya yang paling penting adalah jangan ngotot gitu. Kalau saya sebagai orang Kristen, saya ngertinya gini, ya saya cuma hamba. Namanya hamba kan yang suka ngotot bos. Ya kan, kalau kita bos, siapa lu siapa gua gitu kan. Tapi kalau kita hamba, ya udah, mau diapain ya udah gitu kan. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sekarang lagi heboh, saling lapor-melapor. Dari pihak sana lapor sini, pihak sana balas lapor dan sebagainya. Dan yang dilaporkan adalah dugaan penistaan agama. Dan kita tahu sebelumnya ada satu yang lagi viral di tahun ini. Di awal tahun ini viral satu kasus dugaan penistaan agama yang sangat menghebohkan, yaitu Pendeta Gilbert Lumondong. Dan saya rasa banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana kelanjutan dari kasus Pendeta Gilbert Lumondong. Di sini saya ingin mengatakan dan memberitahukan bahwa kasus Pendeta Gilbert Lumondong sudah selesai dengan terbitnya SP3 dari pihak Polda Metro Jaya. Apa itu SP3? SP3 adalah surat penetapan penghentian penyidikan di kepolisian. Ya, jadi surat penghentian penyidikan. Artinya kasus tersebut selesai dengan tersangka dinyatakan tidak memenuhi unsur untuk ditangkap, tidak memenuhi unsur pidananya. Artinya yang namanya Pendeta Gilbert Lumondong dinyatakan tidak melakukan dugaan penistaan agama atau hal yang disangkakan atau dituduhkan kepada Gilbert. Jadi selesai dengan menyatakan bahwa Gilbert tidak bersalah oleh pihak kepolisian. Jadi bagi teman-teman, mungkin ada sebagian yang bilang, wah nggak adil dan sebagainya. Pasti, ya, saya mengerti ada sebagian teman-teman yang kecewa dengan mengatakan bahwa, loh bukannya Gilbert jauh lebih sadis daripada yang dilakukan Ratu Entok dan sebagainya. Di sini saya ingin mengatakan bahwa, ya, ini keputusan pihak kepolisian. Dan tentu saja banyak bahan pertimbangannya. Yang ngerti itu mereka. Merekalah ujung tombak dari penegakan hukum. Tentu saja mereka yang mengerti mana yang bisa dinaikkan, mana yang harus dilanjutkan, mana yang harus dihentikan. Kita percaya bahwa
pihak kepolisian presisi. Pihak kepolisian ngerti apa yang harus mereka lakukan. Mungkin sebagian teman-teman kecewa, maklum, manusiawi. Tapi ingatlah teman-teman, penghakiman itu di akhirat, bukan di dunia. Penghakiman yang adil itu nanti. Kalau di dunia, bagi kita, tentu saja kita bisa merasa tidak adil. Namanya yang menghakimi juga manusia. Pihak kepolisian juga manusia. Mungkin ada beberapa hal yang terluput. Mungkin ada beberapa yang jadi pertimbangan dan sebagainya. Itu manusiawi. Tapi yakinlah, nanti di akhirat, kalau memang yang dilakukan oleh Gilbert Lumondong dengan niat menjelek-jelekkan, maka Allah akan berikan balasannya. Karena kalau pihak kepolisian kan nggak tahu niatnya Gilbert. Pasti Gilbert akan ngomong, loh Pak, saya cuma bercanda. Saya cuma memotivasi jemaat saya. Dan pihak penyidik nggak mungkin tahu kan, wah benar nggak ya, saya coba ngintip dulu isi hatinya. Dia ini sedang mengolok-ngolok Islam atau cuman bercanda? Kan polisi nggak bisa seperti itu. Ya nggak bisa teman-teman. Jadi polisi cuman bekerja berdasarkan bukti, keterangan, ya, dan juga ahli. Ya sudahlah, sudah. Ini sudah selesai, dan dari sini kita belajar, kita ambil hikmahnya, kan begitu teman-teman. Jadi ini sekaligus menjawab, daripada banyak orang yang sampai sekarang masih penasaran, Bang, gimana itu kelanjutannya? Bahkan ada yang WA, ada yang komen, nanyakin terus masalah pendeta Gilbert. Jadi udah clear bahwa ini selesai teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang kurang setuju, ya mau melaporkan lagi ya silakan gitu. Itu hak kalian. Tapi yang kemarin pelaporannya sudah selesai dengan SP3. Jadi itulah yang terjadi. Tapi yang paling lucu teman-teman, yang mau saya bahas, ini yang teman-teman harus garis bawah ini. Yang mau saya bahas adalah pendeta Gilbert setelah kasus tersebut kok jadi ke-Islaman ini. Saya nggak tahu ya, apa karena dapat ceramah, dapat petua-petua, dapat nasihat dari MUI dan Pak Yusuf Kalla, ini kok jadi ke-Islaman gitu. Saya takutnya nih, kalau Gilbert, pendeta Gilbert khotbah di gereja seperti ini, nanti Anda diusir sama jemaat. Nanti Anda dikritik oleh banyak pendeta. Ini kok pendeta Gilbert kok jadi Islam gitu kan? Karena kan seseorang tuh bisa dilihat keimanannya dari caranya. Dari cara dia ya, bersikap. Dan apa yang dia sampaikan, kita tahu ini imannya apa. Coba lihat, banyak orang naik diskusi. Abu-abu, nggak menjelaskan keimanannya, nggak mau kasih tahu. Tapi kita bisa tebak. Kita bisa tebak dengan tepat agamanya, lantaran kita tahu dari cara dia ngomong, cara dia berpikir, dan jawabannya. Pendeta Gilbert Lumondong tiba-tiba punya pemahaman Islam yang luar biasa. Karena ajaran yang dia sampaikan di sini, ya untuk Melanie Ricardo, itu adalah ajaran Islam. Dia mengajarkan harus silaturahmi. Terus yang paling telak teman-teman, dia mengajarkan bahwa kita itu manusia hanyalah hamba. Loh, kok bisa gitu? Ini Islam sekali. Ya, Islam sekali gitu. Gilbert mengajarkan bahwa kalau kita kena masalah, kita harus berserah kepada Allah. Kita harus sadar bahwa kita hanyalah hamba. Kita nggak bisa ngotot. Gilbert mengatakan kalau kita terkena masalah, jangan ngotot, karena kita hanyalah hamba. Artinya kita harus berserah kepada Allah. Berserah kepada Tuhan. Loh, ini Islam coy. Lu gimana sih? Kalian domba. Saya nggak tahu nih Gilbert sampai lupa identitas atau kenapa ini. Pak Gilbert, ini saya bukannya mau membandingkan ya. Tetapi Anda itu Kristen. Kristen bukan hamba. Silakan Anda cek. Silakan Anda tanya ke pendeta-pendeta yang lain, mereka mau nggak jadi hamba? Karena menurut mereka, mereka bukan hamba. Mereka mempelai. Mereka domba. Mereka ngomongnya gitu. Selama ini kita diskusi, para pendeta, para apologet Kristen ngomongnya gitu. Oh, kalian Muslim hamba, Abdul, kan mereka gitu. Selalu mengejek-ngejek. Oh, kalian Abdul, hanya hamba. Kami enggak. Kami anak. Kami anak Bapak. Kami domba. Kami mempelai. Itu yang mereka ngomong. Tiba-tiba kok Gilbert jadi keislaman. Ini ada apa gitu kan? Ada apa ya? Coba kita dengarkan dulu lah. Kita dengarkan dulu, nanti baru kita bahas ya ini ya. Oke. Pastor,
Kan Pastor Gilbert Lumondong ini adalah salah satu pastor atau pendeta yang cukup beberapa kali viral. Viral dalam arti could be good, could be agak bikin deg-degan nih gitu. Oke, mungkin pengen ditanya ya, pas kemarin itu, pas yang viral kemarin deh, yang lumayan gede gitu viralnya. Yang mana nih? Yang kemarin deh, yang dikatakan mungkin pastor dianggap dalam membuat konten menyeberang ke tempat lain. Ya, for me kan we live and we learn ya. Bahkan dari kontennya pastor, saya juga belajar untuk sebagai konten creator apa sih do's and don'ts-nya. Karena kan kadang-kadang kita dalam membuat konten ya pasti ada keserimpetnya dan selalu bisa belajar dari konten orang lain juga gitu. Pada saat itu terjadi, it went so viral, besar banget. How did you handle at that time? Jadi saya ini mulai khotbah 21 Juli 1984. 84. Jangan hitung umur ya jadinya. Jadi 21 Juli 84. Jadi saya tuh berarti 40 tahun ada dalam dunia pelayanan. Lalu kalau diketik mungkin di YouTube khotbah pendeta yang paling banyak saya gitu. Karena bukan karena saya lebih baik, bukan. Karena saya lebih lama dari yang lain gitu. Yang dulu sama-sama saya tahun 84 rata-rata udah meninggal sekarang gitu. Nah, tetapi yang sekarang sama-sama saya 84 masih SMP gitu, masih SMA atau mungkin belum jadi pendeta gitu kan gitu. Nah, jadi saya pertama kali di RCTI dulu belum ada yang namanya YouTube, belum ada yang namanya apapun. Saya udah ada di situ tahun 91. Saya belum nikah. Saya nikah 92 gitu. Jadi dunia ini dunia yang sudah saya tekuni lama. Sehingga kalau dibilang ada penghinaan kan harus ada niat. Dan nggak mungkin 40 tahun saya melayani bersih terus di tahun ke-40 istilahnya ya iyalah kalau orang dunia bilang udah bau-bau tanah gitu, udah menit-menit terakhir pelayanan putaran terakhir itu saya menghina gitu. Jadi itu nggak mungkin gitu. Itu nggak mungkin. Intentionally. Nggak mungkin. Dan pergaulan saya dengan ustadz atau apapun dari zamannya Jainuddin MZ almarhum gitu. Jainuddin MZ itu teman baik gitu. Kita suka ngobrol bersama, suka ini bersama gitu. Sampai anaknya sekarang juga pernah beberapa kali bersama gitu. Jadi ketika itu masalah gitu dan kejadian awalnya sebetulnya nggak seperti yang viral gitu. Karena kejadian pertamanya saya lagi kumpul sama ustadz-ustadz sama justru kalau diantara kita ya kan bercandaannya kita ya ustadz kumpul sama pendeta, ya bercandanya apa? Ya bercanda di antara kita lah cerita-cerita itu. Sebetulnya itulah yang saya ceritakan. Jadi karena itu waktu itu terjadi, saya tahunya dari seorang ustadz. Teman saya, Ustadz Dasar Latif telepon gitu. Pendeta, ini ada kasus begini-begini. Seingat saya pendeta kan nggak begitu. Itu gimana ya ceritanya? Saya kirim video aslinya gitu. Nah itu kan konten kreator musuhnya sekarang kan edited. Kalau ketika mulai diedit, dinarasiin, apapun bisa terbalik-balik gitu. Nah jadi saya kirim video aslinya, terus langsung 2 jam kemudian beliau telepon, beliau bilang, yang begini sih nggak ada apa-apanya, ini bahayanya editornya katanya gitu. Kalau gitu pendeta coba ngobrol sama teman-teman deh gitu. Nah langsung hari itu juga, itu hari Minggu kok. Langsung saya telepon Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kalla, saya telepon MUI, saya telepon NU, Muhammadiyah, pokoknya semua kelompok ini. Kebetulan kan banyak rekan gitu. Jadi akhirnya saya minta waktu, yang ini kasih waktu ini kasih waktu ini kasih waktu ini gitu. Kebetulan juga saya berkawan sama kelompok-kelompok seperti FPI gitu, Pak Habib Rizik dan lain-lain, ya semua udah kontak-kontakan. Pada gitu. akhirnya bersilaturahmi. Nah akhirnya sebagian besar hanya bilang rumah dari umat Muslim adalah MUI. Jadi kalau Dewan Masjid dan MUI udah semua lebih lancar karena kita sebuah kesatuan. Jadi oke gitu. Nah udah karena kebetulan rekan-rekan ya tuh saya jelaskan juga tentang ini gitu. Nah pihak-pihak tertentu justru nggak tahu gitu. Ini hanya kelompok-kelompok tertentu yang memang kalau kita lihat dari videonya di kontennya mereka memang kebanyakan perbandingan agama gitu. Nah yang sebetulnya
kalau dialog tuh asik. Nah sekarang nih kan ada intention itu debate gitu. Nah itu yang nggak pernah saya setujui gitu. Saya ini manusia yang paling nggak suka berdebat agama. Karena agama bukan untuk diperdebatkan. Exactly. Agama itu justru yang kita lihat titik temunya gitu. Iya kan titik temunya gitu. Makanya buat saya selama 40 tahun ini baru sekali ini aja gitu diviralkan. Tetapi puji Tuhan yang memviralkan bukan kelompok dari mereka-mereka yang secara aturan memang mewakili agama mereka gitu. Ini tapi hanya ada pada saat itu akhirnya pastor dengan gentleman saying apologize ya, minta maaf pada saat itu. Loh kalau udah begitu kan paling enak yang Yesus ajarkan kan begitu gitu. Kalau ada masalah ya minta maaf aja dulu gitu. Jadi buat saya tulus saya minta maaf karena berpotensi dimengerti orang, disalah mengerti. Makanya waktu saya ditanya penyidik saya juga bilang, loh dengerin aja aslinya. Ketika penyidiknya dengan aslinya baru penyidik bilang, loh berarti Pak Pendeta nggak menyinggung ini, nggak menyinggung ini, nggak menyinggung ini. Enggak. Saya bilang jelas 2,5% di gereja. Kalau 2,5% di gereja, jadi istilahnya orang mau kasih 10%, orang mau kasih 2,5%, orang mau kasih berapapun, gereja mah bebas-bebas aja gitu. Nah, ketika didengar aslinya, ya akhirnya penyidik juga ngerti. Dan tapi udah beres, Pak? Udah. Jadi kelar ya? Saya udah dapat 5 surat, jadi rupanya ada 5 orang yang, dan 5-5-nya tidak ada yang mewakili sebuah lembaga. 5-5-nya hanya pribadi. Gitu. Yang melaporkan saat itu? Yang melaporkan. Ada di Lampung, ada di Sulawesi Selatan, 3 di Jakarta. Gitu. Nah dari 3 ini 2 sudah jadi teman sekarang gitu. Karena, sudah akhirnya bersilaturahmi jadi gitu. Teman. 1 ya akhirnya udah beres juga gitu. Karena saya dapat 5 SP3 dari Polda gitu, bahwa semua udah beres. Berarti saat ini all good. Semua sudah beres. Puji Tuhannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. But what did you learn? Karena kan kita we live and we learn. Saying apologize, meminta maaf mungkin sesuatu yang dibutuhkan pada saat itu karena kondisinya. Tapi apa yang pastor pribadi pelajari? Apalagi mungkin kalau 40 tahun sudah memberikan sermon, memberikan khotbah, ya udah asam garam deh. Tapi dunia perkontenan sekarang ini kan very sensitive. What did you learn, Pastor? Yang pertama, menyelesaikan selalu lebih baik. Karena kita dulu bilang mencegah. Tapi di zaman edit gini, apapun bisa jadi. Orang bisa edit semau-maunya gitu. Tetapi yang paling berharga, yang pertama ya. Kalau saya ini belajarnya, 1, jaga hati. Jaga hati. Yang penting pokoknya hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, orang mau buat apapun udah, nggak usah ngotot, nggak usah ngelawan, nggak usah apapun. Karena segala sesuatu bisa terjadi kepada siapapun gitu. Nggak ada orang bisa bilang, saya udah jaga kata-kata saya. Kalau mau bicara itu, saya ini 40 years gitu. Jadi kamera nyala, saya udah tahu ini boleh, ini nggak boleh. Tek, ini harus hati-hati, ini harus hati-hati. Kalau saya di sini saya harus hati-hati gini. Itu udah kayak otomatis gitu. Tetapi itu pun bisa happen to me. Walaupun ketika sampai di apa tuh namanya di penyidikan ya nggak bisa ada apa-apa karena memang nggak terbukti gitu. Tapi jaga hati. Lalu yang kedua jaga teman gitu. Karena the end of the day what we have bukan prestasi. What we have is friends gitu. Link karena pertemanan. Istilahnya di saat seperti itu kalau saya dikenalnya sebagai orang yang arrogant atau apa-apa, nggak punya teman, habis selesai gitu. Karena ini yang nyelesain semuanya tetap teman gitu. Teman gitu. Baru yang ketiga, ya yang paling penting adalah jangan ngotot gitu. Kalau saya sebagai orang Kristen, saya ngertinya gini, ya saya cuma hamba. Namanya hamba kan yang suka ngotot bos. Ya kan kalau kita bos, siapa lu siapa gua gitu kan. Tapi kalau kita hamba ya udah, mau diapain ya udah gitu kan. Jadi karena saya menyadari saya hamba, ya udah ada masalah ya udah saya minta maaf. Gak usah ngotot, gak usah klarifikasi. Kalau dengar saya nggak pernah klarifikasi gitu. Saya cuma datang, saya cuma bilang ini aslinya, ini penjelasannya, saya minta maaf. Wartawan datang bilang sorry, saya nggak berani ngomong karena kalau saya ngomong nanti
ada cerita lain lagi atau lain lagi, pokoknya saya cuma sampai minta maaf. Udah gitu aja gitu. Toh saya cuma hamba gitu. Ya. Lebih berhati-hati nggak, terutama dalam membuat konten, terutama mungkin misalnya yang berhubungan dengan komparasi antara agama yang satu dengan agama yang lain? Paling itu aja yang saya jaga gitu, karena yang pertama saya satu, saya nggak bisa serius gitu. Hidup saya memang ya gimana ya orang kalau nggak bisa serius gitu. Buat saya life is fun gitu, hidup tuh indah gitu buat saya. Jadi mau dimanapun ya namanya otak suka bercanda ya. Namanya bercanda kan ada tingkat orang menerima bercanda orang gitu. Jadi ya udah, kalau orang serius ada kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya. Kalau kelompok kita ada kekurangan, ada kelebihannya. Kita bercanda sama orang, tiba-tiba kan ada orang mikir, kan ada orang yang pikirannya mengagetkan gitu. Kok gue ngomong gini bisa dia pikir ke sana ya? Jadi berbeda menangkapnya. Berbeda menangkap ya udah minta maaf aja gitu. Tapi saya nggak bisa berubah menjadi pendeta yang baik, saudara-saudara. Kita semua percaya bahwa Tuhan ada di sini. Ya kadang-kala ya bercanda. Nah tiba-tiba ada orang yang merasa Gilbert nggak serius banget. Ya udah mau diapain? Mungkin karena memang dari dulu kan Pastor Gilbert kan selalu kalau membawakan khotbah tuh selalu full of sense of humor ya. Ya orangnya begitu. Emang selalu lucu. Emang itu sesuatu yang biasanya jemaat senang dari ada pastor orang kan. menganggap strength, ada orang menganggap my weakness gitu. Atau mungkin banyak orang yang mungkin they don't mind, nggak keberatan dengan sense of humornya, cuma they do mind keberatan dengan mungkin bercandaan yang mungkin berhubungan dengan agama lain. Mungkin ya itu. Paling itu aja gitu yang kita harus hati-hatinya. Oh ini buat sebagian orang sekarang ini lagi sensi, karena dulu sih enggak tuh gitu, biasa aja. Karena mungkin nggak ada dulu, nggak ada kamera bertebaran di mana-mana kali juga Pastor. Dan juga memang seperti itu. Ternyata ada beberapa hal yang saya pelajari tidak bisa berpindah. Misalnya kita lagi ngomong begini, konteksnya apa, asik aja gitu. Tapi ketika kita diangkat 1 menit ini, dibawa dalam konteks yang berbeda, bisa bermasalah. Maksudnya gitu. kalau kita ngobrol, bercandaan ini privat, dan tiba-tiba ada kamera, dalam ruang hal-hal demikian aja gitu. Kan contohnya ini kan penguatan kepada jemaat ya. Penguatan kepada jemaat dalam arti kata gini, kamu orang ini doa cuma seminggu sekali. Walaupun kemudian banyak Kristen juga yang bilang, Gilbert ini bodoh sekali, masa dia cuma bilang orang Kristen berdoa cuma seminggu sekali. Aduh, gitu capek kali gitu. Ini kan konteks bicara bercandaan sama jemaat. Orang dalam lah ibaratnya. Bicara sama jemaat. Kamu nih enak kebaktian cuma seminggu sekali. Sembari khotbah, saya khotbah, kamu main handphone apa segala macam. Saya sedang bilang, coba bandingkan saudara-saudara sepupu kita yang katanya nggak boleh salah, ucapannya nggak boleh salah, jamnya nggak boleh salah. Kamu kebaktian masih boleh milih. Kalau nggak bisa jam 6 datang jam 9. Jam 9 nggak bisa datang jam 11. Jam 11 nggak datang bisa jam 1, jam 4. Nah itu kan konteksnya tuh itu gitu. Nah ketika itu semua diedit-edit, dijadiin ini, kesannya perbandingan agama. Padahal itu tidak perbandingan. Itu jelas ngasih tahu kamu tuh enak. Makanya ada istilah saya, sementara ibadah orang itu setengah mati. Setengah mati itu bukan negatif. Sama seperti, mau jadi orang seperti Melanie Ricardo yang terkenal. Kau pikir gampang kah? Kata orang Papua bilang. Setengah mati tuh. Jalan yang dia tempuh nggak berat, nggak gampang. Kamu pikir mau jadi jenderal tuh gampang. Setengah mati mau jadi jenderal. Kamu pikir mau jadi dokter tuh gampang. Setengah mati. Ya gitu. Jadi itulah perbandingan yang ketika dinarasikan berbeda akan berbeda. Gitu. Jadi memang itu pelajaran yang harus kita hati-hati. Bahwa hal yang benar sekalipun, hal yang membangun sekalipun, ketika dipindahkan konteksnya, dinarasikan berbeda menjadi berbeda. Iya, gitu. Berarti Pastor sekarang kalau misalnya lagi khotbah nih, mungkin kalau zaman dulu ya, mungkin tadi kan cerita udah 40 tahun sudah sudah menjadi seorang pendeta gitu ya. Kalau dulu kan mungkin handphone juga jadul, seadanya. Jadi mungkin bercanda apapun segala macam gitu ya, yang mungkin bercandaan untuk kaum sendiri. Karena mungkin dulu tidak ada perekaman atau orang tidak punya handphone smartphone seperti sekarang gitu. Mungkin a lot safer, lebih aman. Karena itu jatuhnya ke ruang privasi ya. Tapi pada saat berubah tadi Pastor bilang ke ruang publik kan jadi berbeda. Ada banyak orang yang mungkin nanti takutnya hal yang sensitif jadi tersinggung gitu kan. Nah, ya teman-teman sudah dengar ya.
Jadi kalau yang Muslim begitu dengar ini mungkin kalian akan lihat loh ini Islam atau Kristen nih? Ini pendeta atau ustadz ini? Kok jadi begini gitu? Jadi pertama dia masih ngeles kalau menurut saya dengan mengatakan loh saya kan ngomong 2,5% itu di gereja, bukan mengatakan Islam. Tapi Anda bilang sepupu, terus Anda peragakan cara sholat. Jadi kembali itu menstreanya apa? Niatnya apa? Tapi kalau Anda bilang untuk bercanda, ya sudahlah. Karena saya juga nggak bisa membaca hati pendeta Gilbert. Kita nggak bisa baca, kita nggak tahu niat dia sebenarnya apa. Tapi ya sudah, kita anggap dia punya hati yang tulus. Kita anggap dia punya hati yang bersih. Niatnya bagus. Bahkan dia bilang apa? Alhamdulillah. Salah satu, saya cukup bingung dengan pendeta Gilbert, dia sering sekali mengucap Alhamdulillah. Yang jelas-jelas itu Islam, Pak. Anda mengucap Alhamdulillah, artinya Anda mengucap syukur kepada Allah. Allahnya umat Muslim. Kalau Kristen bukan Alhamdulillah. Jadi ini agak aneh gitu. Tapi ya sudahlah. Kita doakan saja itu sebagai pintu pendeta Gilbert mendapatkan hidayah. Kalau kita umat Muslim, bagusnya gitu. Ada yang seperti ini, ada yang tiba-tiba pendetanya ke Islam-Islaman, ya kita doakan saja. Mana tahu ini adalah pintu dia menuju hidayah. Dengan adanya kasus ini membuat dia mengenal Islam, membuat dia mempelajari Islam, dan membuat dia jatuh hati kepada Islam. Kan tentu saja dia waktu ke MUI itu belajar tentang Islam. Belajar. Selama ini kan dia nggak belajar. Mungkin dia cuma tahu Islam itu kan cuma luar-luarnya saja. Dengan adanya ini dia belajar, jadi tahu. Ya. Dan alam bawah sadarnya kan pasti akan lihat, mana nih, gitu kan. Jadi dia bilang apa yang harus dilakukan kalau kita kena masalah. Nah, ini penjelasan Islam. Yang pertama harus jaga hati. Artinya apa? Ya jangan kita uring-uringan, jangan kita jadi dendam, jangan kita tuh jadi mempersalahkan orang, komplain sana, komplain sini. Atas masalah yang menimpa Anda, jangan Anda kerjanya menyalahkan orang lain. Banyak orang seperti itu. Begitu dia kena masalah, yang dia salahkan semua orang. Dia bukannya introspeksi diri, bukan jaga hati, bukan jadikan ini sebagai ini ya satu waktu untuk kamu improvisasi untuk menjadi lebih baik. Bukannya membuat masalah ini menjadikan kamu lebih dekat kepada Sang Pencipta. Malah kamu komplain, ini nggak baik. Harus kita jaga hati. Kalau kita kena masalah, jagalah hati. Minta kepada Allah. Ini ajaran Islam. Jagalah hati, jangan kau nodai. Kan gitu. Agama mana yang paling banyak mengajarkan untuk menjaga hati? Coba saya tanya. Agama mana? Kalau udah bicara jagalah hati, Islam. Islam sekali. Terus yang kedua, harus menjaga tali silaturahmi. Menjaga pertemanan. Ya betul, yang dibilang Gilbert. Karena ujung-ujungnya, nanti solusi-solusi itu bisa dari teman. Bisa dari teman. Itulah kenapa silaturahmi itu sangat ditekankan dalam Islam. Membangun silaturahmi, menjaga silaturahmi. Itu paling penting di Islam. Paling penting, dan manfaatnya luar biasa, teman-teman. Salah satu, kenapa saya suka ya dengan adanya channel seperti ini, teman-teman. Dengan ini saya membangun ya silaturahmi dengan banyak sekali orang. Ini para penonton ini kan jadi saudara-saudara saya. Saya bertemu dengan banyak sekali penonton-penonton. Ya bahkan bisa dibilang sekarang full nih. Konteks saya tuh adalah teman-teman dari penonton. Kalau teman dari yang lain ya nggak bertambah gitu. Ada teman, cuman ya segitu-gitu aja, nggak bertambah. Dari dunia diskusi ini, dari apologet ini, saya nambah teman banyak sekali. Dan kita membangun silaturahmi terus. Dari situ kita punya ya kenalan-kenalan yang luar biasa yang bisa saja suatu saat membantu kita. Contoh kayak kasus kemarin saya. Kasus kemarin itu benar-benar Allah yang jagain. Tiba-tiba ada beberapa orang yang saya nggak kepikiran, tiba-tiba ngontek, menjelaskan, membantu saya. Dan pas, cara dia membantu pas. Ya. Alhamdulillahnya selama ini saya bangun silaturahmi yang bagus. Saya bangun silaturahmi dengan yang bagus. Nah, kayak kemarin, ini saya baru pulang nih teman-teman. Saya ke Bandung dengan Kores sama Ustadz Alif. Kita bangun silaturahmi dengan salah satu pemilik travel, umroh, dan haji yang besar. Kita coba jalin silaturahmi untuk kerjasama. Alhamdulillah, nambah teman. Kan begitu, nambah teman.
Saya ikut Ustadz Wafi. Ya, ikut Ustadz Wafi kemana-mana, ngantarin Ustadz Wafi selama di Jakarta. Jadi kenal banyak orang juga, bangun silaturahmi. Termasuk dengan Habib Hanif, ketua FPI sekarang. Kan gitu. Jadi ikutan saya mengenal. Lantaran dikenalkan sama Ustadz Wafi. Begitu juga dengan beberapa nama-nama yang lain ya. Yang nama-nama beken lah di Indonesia. Ada yang DPR juga. Wah, luar biasa. Nah, itulah indahnya Islam. Membangun silaturahmi. Bahkan saya pernah ngobrol ya dengan teman Kristen. Dia bilang kayak gini. Di Islam tuh hebat ya, dia bilang. Selesai sholat itu kan salam kiri, salam kanan ya. Rata-rata jemaat masjid itu kenalan. Saling kenal gitu. Kalau di gereja dia bilang, kami nggak kenal. Sama kiri kanan saya pun nggak kenal, saya bilang. Sama grup kecilnya baru kenal. Tapi yang di gereja banyak yang nggak kenal. Kalian di Islam lebih kompak yang gituan. Saya bilang tergantung kita sih. Tergantung kita mau bangun silaturahmi atau enggak. Tapi kadang-kadang yang ginian plus minus juga gitu. Terlalu kenal kadang ada yang kepo gitu kan. Kalau di daerah kadang-kadang terlalu kenal, nanti jadi bahan gosip. Itu sebenarnya yang ginian tuh plus minus. Tapi yang pasti di Islam kita diajarkan menjaga silaturahmi. Wajib hukumnya. Karena kita nggak tahu teman mana yang suatu saat akan menolong kita. Ya bisa jadi. Kita kena masalah nanti si A, si B, si C yang nolong kita. Karena kita dulu pernah bangun silaturahmi tersebut. Begitu juga dengan Gilbert. Dia berteman dengan umat muslim banyak. Dengan ustadz-ustadz banyak. Itu yang menolong dia. Itu yang membantu merekomendasikan dia untuk bertemu MUI dan Pak Yusuf Kalla. Kan nggak bisa dia ucup-ucup ke MUI. Nggak mungkin. Pasti ada yang memperkenalkan. Ada yang membuka jalur. Teman kita itulah yang bukain jalan. Ya, membukakan jalan. Jadi memang yang kedua ini sangat penting. Terus yang ketiga. Nah ini yang paling seru nih. Jangan ngotot. Sadar bahwa kita tuh hamba. Jangan ngotot. Dalam hidup memang harus seperti itu, teman-teman. Jangan pernah mengandalkan diri kita. Jangan. Berusaha boleh. Merasa apa yang kita capai sekarang karena diri kita salah total. Ada orang merasa, wah saya sukses, saya jadi bos, saya jadi orang hebat sekarang ya karena diri saya. No. No. Kita tuh hanya hamba. Kita hanyalah Abdul. Ya. Hanya Abdul. Benar yang dikatakan oleh Gilbert. Itu Islam. Kita jangan pernah merasa bahwa kita tuh spesial. Oh, saya anak Allah. Saya anaknya Allah. Artinya saya boleh suka-suka. No. Jangan merasa kamu lebih spesial daripada tetanggamu. Lebih spesial daripada orang lain. Enggak. Kita semua sama di mata Allah. Yang membedakan kita hanya amal ibadah kita. Itu yang membedakan kita. Bukan karena kamu bos, bukan karena kamu ngasih sumbangan lebih banyak. Enggak. Nggak ada hubungan. Wah, karena saya nyumbang lebih banyak, saya kalau sholat di shift paling depan. Saya mintanya di masjid ini, karena saya adalah donatur paling besar, setiap sholat saya mau paling depan. Disepak kalian, coba tes minta. Coba nih teman-teman, ngomong seperti itu di masjid, pokoknya saya nggak mau tahu, setiap Jumatan saya harus paling depan. Saf terdepan. Walaupun telat saya di depan. Disepak kalian. Disepak teman-teman. Nggak ada. Di Islam nggak. Semua sama. Mau itu presiden, mau itu tukang parkir, ya, di masjid semua statusnya sama. Sama. Itu di Islam. Kenapa? Kita semua hamba. Jangan ada merasa, wah saya lebih spesial, saya kan anak teman-teman. Apa pula itu? Ya. Nggak ada yang gituan. Jadi yang membedakan kita adalah amal ibadah kita. Ya, itu kita berusaha. Jadi bukan bawaan lahir. Kalau ada yang merasa, wah bawaan lahir, saya spesial, saya adalah bangsa terpilih. Saya keturunan bangsa terpilih. Maka apapun yang saya lakukan, bebas. Gitu kan. Nenekmu kiper. Nggak ada bangsa yang lebih spesial. Di Islam, semua sama rata. Bagaimana Nabi Muhammad di haji terakhir menyampaikan bahwa semua manusia sama. Orang Arab tidak lebih superior dari orang Afrika. Orang Afrika tidak lebih superior dari orang Eropa. Begitu juga dengan sebaliknya. Nggak ada. Semua sama. Bagaimana Islam begitu adil. Inilah konsep keadilan itu. Konsep keadilan itu. Dan kita harus berserah. Yang namanya Abdul, ya, hamba, itu berserah. Tinggal tunggu perintah. Ya sama kayak saya, selalu mengatakan apa? Apapun yang saya miliki, apapun pencapaian saya, semua karena Allah.
Karena Allah, bukan karena saya. Kalau ada yang nanya, Bang, kok bisa channel Anda besar? Ya semua karena Allah, saya bilang. Saya selalu bilang karena Allah. Ada beberapa teman kan, kok bisa besar? Saya pun bingung, saya bilang. Saya pun bingung. Jangankan kalian, saya pun bingung. Kenapa HMC dulu gedenya cepat kali? Tiba-tiba Luga menyerahkan diri. Yang membuat HMC gede kan Luga menyerahkan diri, Fatimah Sa'diyah menyerahkan diri, Niken menyerahkan diri jadi badut, Samuel Siaan tiba-tiba ngajarin oneness, teman-teman yang lain tiba-tiba membuat pengajaran-pengajaran aneh sehingga berantem sendiri, sampai saya dijuluki tukang adu domba, padahal mereka yang berantem sendiri. Mereka sampai bilang apa? Wah, si Julius Raja Setan, kerjanya mengadu domba. Loh, saya ngadu domba, dari mana? Mereka datang berantem sendiri. Saya nggak ngomong aja berantem kok. Boro-boro ngadu domba, nggak ngomong, berantem sendiri. Itu karena apa? Karena Allah yang menggerakkan mereka datang kan. Mereka jadi tumbal, itu karena Allah yang menyerahkan diri. Nih, kau sembeli nih, gitu ya. Allah sediakan mereka untuk disembeli. Luga datang untuk disembeli. Oh. Karena Allah, bukan karena saya. Itulah saya selalu mengatakan apa? Saya pasrahkan. Saya pasrahkan. Polycarpus laporin saya berjilid-jilid. Berjilid-jilid, teman-teman. Saya ingin katakan, kalau bukan karena Allah, udah masuk itu. Masuk itu. Pasti, nggak akan selamat saya. Kalau ngandalin kekuatan saya, masuk. Karena segala jebakan sudah disiapkan. Bukan karena saya salah, tapi karena jebakan mereka. Karena jebakan mereka luar biasa. Polycarpus full konsentrasi untuk saya. Karena saat itu kan full konsentrasi, nggak ada terpecah. Kalau sekarang mungkin mereka bingung kan, oh mau yang mana nih? Yang kelompok ini bidik sini, yang kelompok ini bidik sana. Kalau waktu zaman saya, semua full. Tapi Allah lakukan luar biasa. Yang Paul Jang sebelumnya ikut, ya, bagaimana cara saya harus masuk. Tiba-tiba berantem sama Wak Donald. Berantem mereka, teman-teman. Nah, kalian lihat nih ya, berantem jadinya. Sampai Paul Jang bilang apa? Wah, ini mafia donasi nih. Ternyata kasusnya Julius mau dijadikan uang. Kita diperas, dijadikan ATM. Ya. Allah yang buat mereka berantem. Kalau bukan Allah, nggak mungkin kan? Kalau mereka semua bersatu, mampus juga kita lawannya. Tapi Allah bukakan jalan. Bukakan jalan. Pertemukan saya dengan orang-orang luar biasa yang membantu saya. Itulah pentingnya silaturahmi. Dipertemukan dengan orang-orang luar biasa. Musuh saya dibuat tercerai-berai. Dibuat berantem sendiri. Ini pertolongan Allah, bukan karena saya. Saya Abdul, ya. Saya hamba, saya ngikuti perintah. Allah suruh ke kiri, saya ke kiri. Allah suruh saya ke kanan, saya ke kanan. Saya nggak mau membangkang. Ya. Saya nggak mau membangkang. Itu yang terjadi. Walaupun sampai detik ini belum selesai ya, karena memang setan nggak mungkin kan membiarkan kamu lepas. Nggak mungkin, setan pasti akan terus berusaha mampus kamu, masuk kamu, masuk kamu. Polycarpus masih berusaha. Tapi saya yakin, apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu atas izin Allah. Atas izin Allah. Atas izin Tuhan saya. Saya sebagai hamba, ikuti Tuhan saya mau seperti apa. Itu bedanya. Tapi saya yakin Allah kirimkan orang-orang baik. Ya, Allah kirimkan, luar biasa. Ya. Allah kirimkan yang membantu saya. Yang ngerti hukum. Ya, Allah yang bantu. Ya, saya kekurangan duit untuk berangkat, untuk bayar pengacara. Allah yang kirimin orang. Tiba-tiba di WA, Bang Julius, ini ada sedikit bantuan. Alhamdulillah, luar biasa. Itulah kalau kita berserah kepada Allah dan membiarkan Allah yang ambil kendali hidup kita. Ambil kendali. Kita hanya lakukan. Kita hanya lakukan bagian kita. Dan sekali lagi, ini Gilbert bagus. Ya. Apa yang dia sampaikan ini bagus, sangat Islam sekali. Sangat Islam sekali, saya berterima kasih. Jadi bagi teman-teman, terutama pengikut Gilbert, kalau kalian mau tahu lebih dalam apa yang disampaikan Gilbert, dengarkan. Dengarkan pengajian-pengajian, dengarkan ajaran Islam, karena ini ajaran Islam. Ini adalah ajaran yang nggak akan kalian dapat di tempat pendeta lain. Nggak ada, pendeta lain nggak mungkin bilang, oh kita itu adalah hamba. Enggak, pendeta lain akan bilang kita adalah kekasih, kita adalah anak, kita adalah domba. Domba. Nggak ada yang begituan. Ini yang kalian harus tahu. Silaturahmi apalagi, silaturahmi ajaran Islam. Silaturahmi itu ajaran Islam. Pertemanan itu penting di Islam. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan. Buat Gilbert ya selamat. Ya, buat pendeta Gilbert selamat. Ya mungkin jadi pelajaran. Dan kalau dibilang ya yang namanya omongan, ya itu yang saya bilang. Kadang-kadang
kita bercanda bagi orang itu serius. Ini kita nggak pungkiri, ruang publik ini mengerikan. Ruang publik ini mengerikan, karena penonton kita itu segala jenis. Segala jenis. Kita ngomong serius, kadang orang agak bercanda. Kita bilang bercanda, dikira orang serius. Kayak saya ngomong nih, mungkin 70% terima, 30% kejang-kejang. Ada yang kejang-kejang gitu. Ada yang saya sampaikan apa adanya. Kita nggak bisa berharap semua penonton setuju sama kita, nggak mungkin. Dan bercanda ini memang kadang sensitif. Sering orang jadi berantem karena bercanda. Contoh, saya bercandain Kores, saya bully Kores. Bagi saya bercandain. Tapi pas pula dia lagi bad mood, ya udah berantem kita. Kan gitu. Banyak orang gara-gara itu. Dia bercandai temannya, rupanya temannya lagi sensitif. Saya punya teman-teman. Ini dulu lucu nih. Jadi teman saya si satu nih, namanya Peter, dia lagi putus cinta. Lagi putus cinta. Lagi stres. Datang si teman satu lagi, datang-datang, nggak lihat dulu mukanya. Ya nggak lihat muka si Peter lagi suntuk kali, lagi stres. Diajaknya bercanda, berantem. Ya, saya lagi main HP, tiba-tiba kok udah tinju-tinjuan teman saya. Rupanya gara-gara ya dibawa bercanda. Nah, ini kadang-kadang ya hati-hati. Itulah kenapa kita harus ya pintar-pintar lihat lah kondisi kan gitu. Lihat kondisi teman kita, lawan bercanda di kita, kondisi sekitar. Nah, sama juga. Misalnya kayak ada orang bilang ya, contoh misalnya dia bilang, oh tempat A itu adalah tempat jin buang anak. Padahal kan bercanda, tempat A tempat jin buang anak. Tapi dianggap beda. Dianggap oleh penghuni daerah itu, wah ini penghinaan, laporkan dia. Itu kadang-kadang, karena internet ini pendengarnya segala jenis. Dan kadang-kadang orang ini bahaya teman-teman. Saya ingat waktu itu Uniriva pernah bilang gini, dia bilang saya sudah murtad, ya, dan dia bilang ini adalah penyusup. Kalian tahu? Bayangkan, gara-gara Uniriva bilang saya penyusup, ada sebagian orang yang anggap serius, terutama yang nggak kenal saya. Ya, banyak, karena penonton Uniriva itu kan banyak penonton baru di TikTok, yang notabene nggak kenal saya. Banyak. Awal-awal saya waktu main ke TikTok, banyak yang nggak kenal saya. Gara-gara Uniriva bilang gitu, saya dihujat habis-habisan. Saya di DM, bayangin, saya di DM. Kau penyusup, kurang ajar, dan sebagainya. Ini membingungkan. Bahkan di grupnya API, saya dibilang, wah ini ada mata-mata Cina gitu kan. Sampai si Kores ketawa, Akimoto ketawa gitu. Nah, inilah saya bilang kita bercanda, kadang-kadang orang nganggapnya serius. Harus hati-hati juga. Kalau kita bicara ini bercandanya Gilbert, ya itu benaran bercanda atau niatnya memang ngolok-ngolok, ya kita nggak tahu. Sekali lagi kita nggak tahu. Saya nggak bisa baca hati pendeta Gilbert. Tapi kita berharap bahwa itu memang hanyalah bercanda. Hanyalah bercanda. Kita harapnya seperti itu. Jangan ada niat yang lain. Jangan ada memang niatnya ingin mengolok-ngolok Islam. Ya, itu aja sih. Dan sekali lagi, bijaklah. Ya, bijaklah. Karena memang musuh kita ini kan banyak. Ya, musuh kita pasti banyak. Apalagi kita di medsos. Dan mereka menunggu kita silap. Menunggu kita jatuh. Yang bisa kita lakukan ya berserah sama Allah. Kalau kita ngandalin, ya kita pikir, saya jangan salah, jangan salah, jangan salah. Nggak mungkin seumur hidup kamu nggak salah. Nggak mungkin. Nggak ada orang yang bisa perfect selamanya. Pasti ada tergelincir sesekali. Dan yang bisa membuat kita selamat hanyalah pertolongan Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, gawat kamu. Orang hanya butuh kamu satu kali salah langkah untuk menghabisi kamu. Kayak ini Polikarpus, kan nunggu saya salah nih. Ini pasti lagi ngintai kan, nunggu saya salah. Sekali saja saya salah, habis. Pasti dihabisin sama mereka. Tapi kenapa kita bisa selamat? Ya karena pertolongan Allah. Hanya Allah tempat kita mengadu. Hanya kita ya sadar diri, berserah, maka Allah akan tolong kita. Ya yang penting niatnya juga kan gitu kan. Harus hati bersih dan sebagainya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua, saya rasa sangat cukup. Ya itu aja. Makasih buat teman-teman yang sudah mendukung, membantu perjuangan saya. Ya, walaupun belum kelar, tapi saya yakin ya saya akan sanggup untuk menghadapinya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi, bahkan sampai menyumbangkan hartanya untuk membantu perjuangan saya ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.